Jat. Labnya di teras rumah. Sabar aja nih. BB naiknya banyak banget dari 57 sekarang udah 65 kayak. Suaminya manakah? Ada, sayang ada. Sumpah. Gak lahir-lahir, belum waktunya. Gue aja udah kesel nih, pengen cepet-cepet lahir. Tapi harus sabar. Kalau dikeluarin sebelum waktunya kan juga gak mungkin. Jadi ya sabar aja sih. Kan belum 40 weeks, jadi masih aman. Kecuali kalau misalkan lewat 40 weeks itu udah harus periksa. Perawatan apa? Aku nggak ada perawatan kok, cuman pakai sunscreen kalau siang, terus kalau malam cuma pakai spray aja. Jawa Tengahnya di Rembang. Cewek cowok baby boy. Aku badannya melar soalnya sering ngemil, terus sering minum susu. Suaminya di mana? Ada di rumah. Semangat kakak, aku HPL Juni, udah lahir seminggu. Hah? 4 Juni udah lahiran. Aku lo belum. Aku HPL Juni juga tanggal 5. Oh, aku belum ya. Apa kurang olahraga gitu? Lipatan pada hitam enggak sayang. Karena aku pakai apa ya? Pakai krim gitu. Suaminya kok nggak pernah diliatin. Emang harus semuanya diliatin, semuanya dimasukin ke TikTok gitu. Nggak perlu sayang, karena kita punya privasi, jadi nggak harus semuanya diliatin di TikTok. Rembangnya sarang bukan Rembangnya di mana ya? Gue baru pindah soalnya nggak tahu daerah-daerahnya. Sabar ya, banyak jalan-jalan. Iya. Ini labnya tema apa kak? Temanya kita sharing, obrolan atau wawancara. Wawancara nggak sih? Kalian boleh tanya-tanya, tapi tanya-tanya yang ini ya, yang masuk akal, masuk di. Ya itu ya, kita sharing aja, sharing. Pindah dari mana? Dari Bali ke Jawa Tengah. Mertuanya pasti juragan tanah. Ya luas banget soalnya. Semangat nunggu baby boynya. Aku juga sama, baby boy sama. Gue juga baby boy. Aku di USG baby boy juga. Anget lumayan ya dari Bali. Krimnya apa bun? Spill. Aku pakai ini loh, tapi dia habis. Aku baru check out lagi nih. Aku kenal awal-awal pas lagi viral-viral itu, aku langsung beli. Cuman sayang keburu habis nih. Tapi masih ada sisa dikit lagi deh. Cuman pakai ini karena aku tidak berani dulu pakai skincare, soalnya takut guys. Aku tuh takutnya ada bahan kimianya. Tapi aku masih pakai sunscreennya tuh dari klinik ya, dari klinik. Terus udah itu aja, skincare-nya tidak ada banyak-banyak, cuman itu aja. Umur 20 lebih. Ngap gak producer itu ya, ngap lah kalau diajak jalan tuh capek berat. Ayo cepet-cepet dapat gelombang cinta. Iya dong, doain biar cepet-cepet lahir, soalnya udah masuk 37.
katanya ada yang HPL-nya 4 Juni udah lahirin, aku belum. Aku HPL 5 Juni. Kayaknya kok kurang gerak ya, kurang olahraga ya. Kurang olahraga. Gimana sih guys caranya biar cepet-cepet lahiran? Lakinya mana? Ada. Suaminya mana? Ada. sampai udah hafal dia. Intinya ada ya guys. Kalian tuh nggak perlu tahu mana suaminya, siapa suaminya, karena tidak penting buat kalian semua gitu loh. Karena itu privasi buat aku. Kenapa penting? Kenapa coba? Kamu bisa jelaskan kenapa penting? Kakak berapa bulan? 8, 37, baby boy. Terima kasih. Kenapa nggak pernah diliatin? Karena tidak penting buat kalian. Ya, dan itu juga privasi aku, nggak boleh. Gak harus semuanya aku sepil di TikTok, karena TikTok itu cuma untuk hiburan, tidak untuk seperti apa ya gitulah. Iya lama banget. Pengen cepet-cepet lahir, tolong doain aku dong. Aku udah nggak sabar soal apa sih sebutnya tuh, kontraksi palsu. Nah kan kontraksi palsu tuh, terus aku kira tuh mau lahir kan, jadi kita tuh ke RS, udah daftar, pokoknya udah reservasi gitu ya, udah masuk, udah di UGD, pas dicek, anjir belum waktunya dong, malu disuruh pulang lagi, mana jauh lagi, rumah sakit itu jauh sekitar 1 jam gitu. Aduh, di jalan tuh udah nggak sabar banget, pasti ini mau lahir kan. Pas di sana ini belum waktunya katanya gitu, ini masih 2 mingguan lagi katanya. Ya elah, udah jauh-jauh, ternyata bukan beneran. Emang boleh lab sama suami? Ya emang kenapa? Kan lab juga bikin mood booster. Nungguin tes aja mulusnya baru kayak, karena kan nggak tahu. Kita panik lah. Kan panik, udah kenceng banget perutnya, udah sakit gitu loh. Langsung lah kita panik. Berangkatlah kita ke RS. Rencananya lahiran normal apa sesar? Ya kalau boleh sih, kalau bisa sih normal. Tapi BBJ-nya tuh udah 3 kilo. BB berapa kak? BB aku 3, BB aku kayak 65 kayak 65 apa 67 sih, pokoknya gendut banget deh, gendut banget kayak badut ya, gendut banget. Enggak kembar. Berarti nggak tahu, coba aja nanti lihat situasi dan kondisi. Kalau misalkan emang aku harus melahirkan dengan secara normal, ya syukur. Kalau nggak bisa, nggak memungkinkan karena terlalu berat janinnya atau terlalu besar, harus disesar sih nggak apa-apa. Naik berapa selama hamil? Kan tadi aku udah bilang dari 57 ke 65. Nanti ya udah punya baby, apakah tetap live? Tergantung sayang. Kalau misalkan aku gabut atau emang aku nggak ada kesibukan, ya paling aku live. Tapi kalau misalkan aku udah sibuk, udah fokus sama baby misalkan, ya aku kayaknya nggak live gitu. Tergantung situasi dan kondisi ya, jadi itu tidak bisa terprediksi. Kakak harus minum air putih. Iya, kenapa bayinya kelihatan gerak? Karena kadang-kadang ya kak, kadang-kadang dia gerak karena tidak sepengetahuan kita geraknya tuh, kadang gerak kadang enggak. Mungkin kalau enggak gerak dia lagi tidur.
Kalau dia bangun pasti gerak. Biasanya kalau bayi gerak itu lapar ya. Kalau bayi gerak itu lapar katanya. Apa suami di luar kota? Ada suami aku. Kakak naluri berapa bulan? Kakak naluri. Aku tuh dipanggil naluri kayak berasa di sekolah tahu. Soalnya yang manggil naluri itu cuma anak-anak sekolah aja dulu. Sekarang tuh dipanggilnya Sarah. Semua orang panggil Sarah. LDM apakah sama suami? LDM tuh apa artinya? Kok masih nggak ngelahirin? Kagak tahu. Wah, semangat Sarah. Halo Kak Arab. Belia. Iya semangat dong, harus semangat ya. Bentar lagi lahiran, harus semangat. APL Juni sayang, Juni. Harusnya sekarang tuh udah harusnya melahirkan, tapi emang belum waktunya mungkin ya. Ada suami, ada. Harus makan sayur, tiap hari makan sayur. Makan durian gak ketemu duriannya guys. Gak ketemu, gak ada yang jual durian. Cari di mana ya, soalnya aku tuh di desa gitu. Tanggal 5. Semangat. Anak cowok biasanya lebih dari 9 bulan. Serius, berarti nanti nunggu 40 hari dong. 40 hari, 40 minggu. Kakak cantik, makasih. Ngidamnya apa? Udah nggak ngidam. Di pinggir jalan banyak yang jualan. Iya, tapi di sini nggak ada loh. Waduh, ketemu lagi. Ini udah mulai pegel-pegel loh kakak. Aku dulu anak cowok 40 minggu, lebih 3 hari. Kemarin kan aku periksa nih ke klinik gitu kan, dokter di klinik USG gitu. Katanya ini 2 minggu lagi. Nah udah 2 minggu lagi, kemarin gue panik dong. 2 minggu lagi nih, udah masuk 2 minggu, belum lahir. Terus periksa lagi, ini 2 minggu lagi lah. Terus 2 minggu lagi, terus kapan? Jadi kayak bikin panik gitu. Ternyata tidak bisa diprediksi. Pokoknya sampai 40 hari aja deh, aku udah pasrah. Tapi katanya lebih bagus itu sebelum 40 hari. Kok 40 hari sih? Sebelum 40 minggu. Bagus katanya. Soalnya bebek janinnya udah 3 kilo 1 ons. 3 kilo guys. Udah gede banget. Nanti aduh, jahitan takut ya. Sehat-sehat Bumi, makasih ya. Kadang kalau malam masih suka enggak terlalu. Emang kalian nggak tahu ya, kalau di USG tuh kelihatan tuh kayak ukurannya berapa, BB-nya berapa, tuh kelihatan. Namanya juga alat canggih, jadi dia tuh bisa memprediksi gitu. Lahiran pengen normal. Semangat ya, makasih. Sama kak, aku juga nunggu dedenya lahir tapi belum kerasa apa-apa. Kemarin kayak aku tuh kontraksi palsu ceritanya nih, udah panik banget kan, udah sakit, udah sampai kenceng perut, sampai ke belakang panas gitu. Terus kayak ada tendangan, bukan tendangan ya, kayak ada tekanan gitu ke bawah kak. Terus aku panik, dibawalah ke RS dan itu bukan mau melahirkan tapi kontraksi palsu. Ya sekarang udahlah, kalau misalkan ada kontraksi lagi tunggu sampai beberapa kayak mulusnya tuh sampai ini baru
Pemilihannya cepat lahiran normal, iya. Sesar nggak tahu, aku nggak tahu. Kalau udah hamil 9 bulan wajib sering berhubungan sama suami. Iya, katanya sih gitu. Semangat kak, sama-sama, terima kasih. Ada stres mood kak? Nggak ada. Banyak bergerak kak biar lancar. Iya, makanya aku sering jalan-jalan sih, sering main gimbal juga kan, sekarang udah ada gimbal, main gimbal. Kakak iya, sesar aja biar tetap utuh. Suaminya mana ada. Banyak cowok birai di sini, biarin aja kakak, karena kita kan tidak bisa apa namanya, membatasi orang buat nge-tapping apapun kan. Biarin aja, yang penting kita nggak usah ngerespon. Jarak rumah sama RS jauh banget, sekitar kalau misalkan ke klinik 1 jam, kalau ke RS itu sekitar 2 jam. Kayaknya udah kalau nggak buru-buru, nggak cepet-cepet, udah brojol di jalan. 2 jam kayaknya kurang lebih. Kalau ke kliniknya agak deket kan, lumayan 1 jam. Soalnya aku kan tinggalnya di desa pegunungan gitu, jauh sama perkotaan. Suami mana ada. Pelosok ya, pelosok banget. Kalau kalian kesini pasti kalian nggak akan betah. Kenapa? Karena tidak ada Gojek, tidak ada GoFood, tidak ada Alpha Gift, nggak ada motor, jalan kaki. Jauh. Kalau main ke sini jauh banget, gak bakalan betah pokoknya. Hai Kak Jara. Pokoknya jauh banget deh. Sehat-sehat Bu Mil, jangan lupa makan, iya. Bu, pemandangan desa, pokoknya pas buka pintu langsung gunung, sawah, tapi lautannya nggak ada. Jadi pas view-nya itu pas buka pintu view-nya tuh langsung ke gunung gitu, indah. Apalagi kalau abis hujan tuh ada apa sih namanya? Ada apa sih yang putih-putih itu, embun, kayak embun gitu ya. Kayak banyak embun gitu, jadinya seger. Daerah Rembangnya tuh ke dalam banget, jauh banget, kayak lewatin hutan-hutan gitu. Sehat selalu, amin. Orang mana kak? Aku di Jawa Tengah. Berapa weeks? 37 weeks. Kan aku baru pindah, jadi nggak tahu. Aku taunya Rembang, Jawa Tengah. Tinggal di situ sama siapa? Sama suami. Daerahnya Rembang.
Kok 37 terus? Iya emang 37. Kemarin terakhir USG 37. Pernah mual nggak kak? Trimester 1 sampai 2 itu mual. Trimester 1, 2 sekarang udah enggak. Sekarang udah anteng sih, cuman nggak bisa tidur aja, lebih ke overthinking gitu. Kakak promil nggak? Enggak, aku nggak promil. Bentar ya guys, gue tuh sebenarnya bukan nggak baca, gue tuh kan udah bilang gue tuh ngefilter otomatis. Kalau misalkan yang nggak harus gue baca tuh gue nggak baca, ngerti nggak sih lo? Gue sebenarnya baca, bukan gue tuh. Ini kok tiba-tiba aja ada orang-orang nyasar-nyasar kesini sih? Lagi tenang-tenangnya gue dari tadi. Oh ini gue tahu. Ini orang yang baru datang kan? Padahal gue udah jelasin tadi di awal. Santai aja. Lagian sih lu, orang dari tadi biasa-biasa aja ngapain keluar aslinya takut. Makanya punya mulut itu harus diam, gak boleh banyak ngurusin hidup orang lain. Ini juga kalian tuh gara-gara apa? Kecuci otaknya sama Viti sebelah. Orang gak ada aneh-aneh di sini, orang gak ada ngapa-ngapain. Ada nggak sih aku umbar aurat? Ada nggak? Aurat yang mana? Lah terus emang aku ngapain dari tadi? Cuma ngobrol bacain komentar doang kan? Kalau kalian nggak suka lihat orang lain bahagia, kalian nggak usah nonton live orang, mending tidur. Jadi kalian tuh nambah-nambah dosa, yang dosa tuh juga kalian. Kakak dosa marah-marah mulu. Lagian kalian mancing-mancing terus. Orang dari tadi biasa aja. Aku ngobrol biasa kan, ini obrolan wawancara. Kalian berhak mau tanya apa aja. Tapi kan aku nggak baca komentar yang nggak menurut saya baik gitu. Karena gue udah bilang kotak gue terfilter otomatis. Kalau yang bertanya sewajarnya gue baca. Ini kan obrolan wawancara, yang mau bertanya boleh. Lagian gue nggak ngapa-ngapain, gue kagak pargoy, kagak ngapa-ngapain, kok aneh banget sih. Ini kayaknya orang-orang Facebook deh, sampai keringetan jadinya. Ini tuh gara-gara Viti sebelah. Gue tuh sangat kasihan banget sih sama Viti sebelah itu ya. Dia tuh kan komen di apa? Komen di sini di lab gue. Komenannya tuh nyepam banget, padahal gue udah baca. Iya, terima kasih. Udah baca, terus dia tuh kayak seolah-olah gue tuh labnya nggak bener. Capek, gue blok. Habis itu dia ngerasa tersakiti, mungkin bikin Viti, dan bikin Vitinya itu fitnah nih, gue screenshot. Gue lagi santai-santai dibikin emosi lagi. Lagian ngapain juga ngurusin hidup orang. Nih, ini fitnah. Apa? Mau apa? Itu kan bukan salah gue. Emang gue mengundang orang buat ngomentarin di sini lab apa komentar nggak bener kan, gue nggak bisa nyegah. Jadi kan bebas
bebas dong, orang mau komentar apa aja, masa gue satu-satu blokirin orang? Emang gue lagi live, lagi ngobrol, yang nggak penting yang nggak gue baca. Nih, kenapa sampai kemarin gue tuh overthinking? Sekarang udah tahu jawaban dari overthinking gue tuh apa. Oh, ternyata selama ini ada yang komen gini-gini sama gue, ternyata ada yang menebar fitnah. Ya ampun, ini pakai daster biasa, bukan pakai bikini ya. Kalian tuh kenapa sih? Banyak orang yang live pakai baju biasa-biasa aja, nggak jadi masalah. Kok gue jadi sasaran sih? Cuman karena pakai baju daster kayak gini, baju murah lagi kayak gini, sampai baju aja dikatain murah. Lo setiap ada yang live perempuan yang nggak pakai hijab tuh, yang entah dia mau muslim mau non muslim, coba lo katain rambut tuh aurat, semuanya lo komen kayak gitu. Gak mungkin kan lo komen kayak gitu, kenapa harus ke gue aja? Banyak kok yang live kayak gitu, yang live kayak gini biasa. Heran gue kenapa harus gue. Mungkin karena Viti sebelah itu tuh yang menggiring opini, jadi gue nya nggak bener, jadi kesannya gue tuh nggak bener, padahal gue biasa aja sih, nggak ada aneh-aneh. Live gue juga pakai baju biasa daster. Nah, jadi orang ini tuh ya gitulah, spam gitu kan, seolah-olah kayak gue juga kesinggung dong, kayak ngerasa gue tuh live-nya nggak bener, dia ngomongnya aneh juga. Padahal gue udah tahu, Kak, gue tuh udah terfilter otomatis otak gue. Kalau sekiranya komenan aneh nggak gue baca gitu. Ya terus ngobrol doang, ngapain gue nggak jungkir balik, nggak pargoy, nggak nungging. Heran sih. Nih, terus kan dia udah diblok sama gue. Terus gue DM ya, gue DM nih, tapi nggak dibales. Padahal gue udah niat baik ya, niat baik. Gue udah niat baik nih. Halo Kak, salam kenal. Gue udah niat baik kan, karena gue tuh memang nggak pernah julid sama orang, nggak pernah benci sama orang, nggak pernah punya musuh gue emang. Nah, sudah weh, kalau nggak bisa dikasih tahu lagian gue salah apa anjir. Berarti kalau gitu semua orang lo kasih tahu, semua orang tuh yang lagi lab kayak gini lo kasih tahu, nggak usah nge-lab gitu. Semua orang lo kasih tahu yang kayak gini, bajunya kayak gini ya. Heran, kayak gini aja dibikin masalah, apalagi pakai bikini. Sumpah. Norak lu anak Facebook. Tapi nggak direspon, cuman dibaca aja. Terus gue jelasin nih, buat dia tuh buat kata-kata gini kan di VT-nya. Tapi gue nggak cari validasi ya, cuma ngejelasin aja kalau ini kenapa gue bilang fitnah, karena emang beneran gue nggak ngelakuin hal ini. Nih, gue baca ya. Tapi gue nggak cari validasi, gue nggak cari apa namanya biar buat orang percaya sama gue, enggak, bodo amat. Yang penting gue nggak ngelakuin semua yang dia omongin di VT-nya dia, gitu loh. Suaminya mana Kak? Ada. Jadi gini, tiba-tiba gue kayak dongeng ya, aku mau ngedongeng tiba-tiba ngelewat orang hamil gede live ya. Padahal gue nggak tahu, gue juga nggak tahu kalau di TikTok itu ada yang nge-live orang hamil, kirain cuman gue aja, padahal banyak.
ya. Tadinya gue cuma pengen sharing sama bunda-bunda, tapi yang datang malah cowok-cowok buaya. Ya udah, gue nggak bisa nyegah itu dong. Tuh, tiba-tiba gue ulang lagi. Lewat orang hamil gede live, di komentarnya banyak cowok-cowok gitu kan. Terus katanya, "Kak, buka dong sarungnya," katanya. "Kak, pakai daster pink dong." Itu kan komentarnya yang ada di live ini kan, bukan gue yang ngelakuin. Bahkan, "Kak, nungging dong." Tapi ada nggak gue ngelakuin? Ini cuman komentarannya doang kan. Terus dengan bangganya katanya, emang gue bangga? Gue ngomong kayak gini, dasternya udah dicuci. Ya gue jawab kan, dasternya udah dicuci. Karena gue emang punya daster cuma 6. Jarang gue pakai daster semenjak hamil. Gak lepas sarung soalnya terlalu mulus dan seksi. Itu tandanya gue nggak mau lepas. Tandanya gue nggak mau sepil-sepil. Ya udah disarung aja kayak gini. Terus aku kalau ada yang ngegip berdiri. Ngegip apa dulu nih? Kan gue tuh dari dulu tuh udah main challenge nih. Dari awal gue sebelum hamil tuh udah main challenge di TikTok. Gue tuh sering live TikTok itu challenge kan. Ya gue anggap kalau ada yang ngegip besar seperti dikasih topi itu kan effort. Entah dia tuker koin, entah dia top up lah. Ya udah gue berdiri. Lagian berdiri nggak ada salahnya kok. Nggak ada joget-joget, nggak ada pargoy. Dibanding orang-orang langsung sepil-sepil aja. Apalagi ada yang parah katanya pakai apa, pakai lotion lah atau apa segala macam. Gue kagak. Tapi kenapa gue yang jadi imbasnya anjir? Masalahnya tuh gue tuh udah sering main challenge kayak gitu dari sebelum live itu. Jadi gue pikir ya udah sih kalau misalkan ngasih topi ya udahlah, gue effort juga berdiri gitu. Bukan berarti gue mau disuruh-suruh. Ya pokoknya begitulah ya. Gue udah jelasin berapa kali capek. Biarin aja lah udah. Terus kenapa dia harus bikin VT kayak gitu, seolah-olah tuh aku tuh bener-bener ngelakuin itu dan menjadikan wadah kebencian. Jadi dia mencari akun aku terus langsung hujat aku tanpa sepengetahuan. Maksudnya tanpa dia tuh tahu yang sebenarnya apa gitu kan. Tapi kemarin aku lab, kakak disuruh pakai sarung tapi kakak mau. Sarung, bukan buka sarung kan? Dipakai sarung ya mau lah gue. Terus apa salahnya gue disarung kayak gini? Semangat akunnya udah gue blok. Lagian juga orangnya nggak mau gue minta maaf juga nggak dibales. Ngapain juga? Padahal gue udah minta maaf. Kalau misalkan emang dia sakit hati kan. Jadi kalian gak usah khawatir. Gue tahu tujuan kalian tuh baik, ngingetin gue, tapi kan nggak apa ya namanya, nggak harus kayak ngehujat gue juga gitu. Nggak bisa dibilangin, susah dibilangin karena gue juga udah tahu, udah paham. Apalagi di TikTok. Di TikTok itu kan sensitif. Kalau kita ngapa-ngapain kayak sepil kayak gitu, kasihan akunnya nanti ke banned. Gitu loh. Bentar ya. Baru 39 menit, belum ada sejam lagi aku.
Soalnya kalau sejam itu bagus. Aku sebenarnya nggak emosi kak, cuman kayak kenapa sih orang yang nggak tahu apa-apa mesti ikut-ikutan ngebenci gitu kan? Padahal kan banyak kok yang lab biasa aja kayak gini kan nggak apa-apa. Iya nggak sih? Kalau misalkan emang gue lab kayak gini salah, terus yang lab kayak gini juga kalian semua salahin juga gitu. Semuanya lab harus pakai atribut kayak hijab yang muslim. Yang non muslim pakai apa? Yang non muslim pakai apa? Jangan nilai dari satu sisi. Iya, kemana suami ibu ada? Mendingan kalian suruh hapus postingannya dia yang menebar kebencian itu. Apalagi udah ada nama aku di sana tertag, jadi otomatis pasti kesini, pasti langsung otomatis ngehujat aku. Itu kan yang lebih dosa sebenarnya. Perasaan selama ngikutin lab bunda nggak ada yang aneh-aneh. Ya emang nggak ada. Iya cuma ngingetin, tapi kalian mikirin nggak sih hujatannya kalian? Oh ini jualan, jualan. Oh ini murah ya apa? Emang kalian tahu kehidupan aku? Kata-kata kalian itu nggak sadar kalau itu menyakitkan. Buat orang yang apa namanya mentalnya lemah itu sebenarnya kasihan. Kalau aku sih udah nggak apa-apa. Aku nggak peduli orang mau ngomong apa, cuman kasihan aja. Kok jadinya orang tuh kayak terlalu ngurusin hidup orang lain. Kalian tuh nggak bisa ngatur-ngatur orang, apalagi menjadi apa yang kalian inginkan. Coba kalian dikomentari sama orang lain mau nggak? Pasti nggak ini kan? Pasti jawabannya sama kan? Matiin aja kalau komentar ya. Gimana kan namanya juga obrolan. Jadi gue tuh lagi ngobrol, gimana kalau nggak ada obrolan? Gue pelangap-pelongo dong. Ya, gimana kalau dimatiin? Pamit dulu, lancar lahiran amin. Berapa week? Matiin komentar nggak bisa, nanti gue pelangap-pelongo. Kan lagi ngobrol. Udah jangan dibahas lagi, oke. Mana akunnya? Udahlah nggak usah, biarin aja. Tapi kalau ketemu suruh aja hapus. Sama juga kan dia juga dosa, kalian juga harus ingetin dia dong. Itu kan dia bikin wadah kebencian, menjurus ke akunnya aku juga kan.
Sabar bun, iya. Akun lu di Freepad gimana sih? Ngomong ke siapa sih? HPL kapan? Juni. Semoga lancar, amin. Apa nih? Pokoknya kalian gak usah khawatir. Gue juga gak bisa nyegah komentar-komentar itu petis apa segala macem, kan gak bisa. Biarin aja, yang penting gue gak ngerespon. Kalah sok nasehatin padahal kalah cantik. Ih, cantikan kamu lah. Apa sih aku, butiran debu. Si paling cantik pokoknya kamu. Terima kasih Gibran. Gibran. Ya udah, pokoknya kalian urusin hidup kalian masing-masing daripada kalian ribet kayak kalian tuh udah capek banget gitu loh. Udah, kalian daripada capek ngurusin orang lain, kalian urusin aja hidup diri sendiri. Punya amal ibadah diri sendiri. Orang lain gak usah. Cukup sekali ngingetin udah cukup. Terima kasih buat yang udah ngingetin. Tapi masa iya kalian harus ngingetin semua orang gitu, yang semua lab di TikTok yang seperti gue kayak gini, lab biasa-biasa aja lu semua ingetin. Tapi dulu kok gue nggak ada yang ngingetin. Dulu gue lab TikTok cuman pas lagi keadaan hamil aja mungkin ya, sensitif banget orang yang nonton. Masa iya gue harus blok komenan-komenan aneh-aneh satu persatu, kan gak mungkin juga. Kamu juga jangan ngeyel. Kamu udah ngingetin udah cukup. Jadi kayak gak usah terlalu gimana gitu. Aku juga udah ngerti. Aku udah bilang makasih, udah diingetin. Tapi lebih baik, masa iya kamu harus ngingetin semua orang? Capek nanti kamu. Kakak dongeng, iya dongeng aku. Ini obrolan dan wawancara. Sebenarnya sih kayak aku tuh pengen sharing gitu kan, seputar kehamilan. Tapi ya ada aja yang berapa bulan, 37 weeks. Yang lain jelek walaupun barbar malas nonton. Giliran ada yang live pakai baju ketat aja nggak diomelin sama kalian, nggak diingetin sama kalian. Giliran gue aja nafsu banget ngingetinnya. Kayak gue tuh kayak gue tuh salah banget hidupnya. Kayak gue tuh live-nya pakai bikini gitu. HPL-nya Juni. Kakak orang Sunda ya. Aku pernah tinggal di Jawa, terus di Bali, terus sekarang Jawa Tengah. Sampai keringetan ya. Emang kalau bumil itu gampang keringetan, wajar. Emang di rumah kok keringetan terus? Kipasnya udah nggak ngaruh soalnya.
Kak, ada yang bilang kamu hamil bohongan, gimana tuh tanggapannya? Kan selama ini aku nanggapannya gimana? Aku nggak nanggepin kan, biarin aja gitu kan. Nggak ada angin di luar, semuanya ditutup. Cewek apa cowok? Baby boy. Aku pakai ini, pakai apa sih ini namanya, lip tint. Tadi aku pakai lip tint yang ini, yang lebih merah, biar gak kelihatan pucat, soalnya lagi hamil tuh pucat banget. Gak pakai AC enggak, di desa jarang pakai AC. Skincare apa? Pakai cleansing spray, sama kalau siang aku pakai sunscreen. Udah itu aja, nggak berani pakai krim-kriman. Kasihan suaminya nggak ada. Emang lu tahu gue? Emang lu kenal gue? Emang lu tetangga gue? Bilang kasihan suaminya nggak ada. Emang kalau emang beneran nih, kalau emang beneran suami gue nggak ada, terus lo mau bilang kasihan suaminya nggak ada? Iya, di desa. Aku baru tinggal berapa bulan di sini, baru pindah. HPL-nya Juni, bulan Juni. Kak bisa bahasa Jawa belum? Belum bisa. Soalnya aku baru Desember, Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni. Baru 5 bulan, 5 Januari, Februari, Maret, April, Mei, 5 bulan. Aku baru 5 bulan di sini di Jawa Tengah. Baru 5 bulan di Jawa Tengah. Duh, apa sih? Bulan apa sih, lupa lagi. Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni. Ya Juni kayaknya, Juni. HPHT-nya Juni apa Mei apa Juni ya, Pak? Kalau nggak ada suami siapa yang tanggung jawab, Mbak? Emang gue kenapa? Emang gue nggak ada lakinya? Lu mah gitu pertanyaannya. Suaminya di mana? Kan gue udah bilang ada. Cukup dong, ada. Kasih ibu kepada beta. Sabar teh, iya makanya gue nyanyi. Tak terhingga sepanjang masa. Udah berapa bulan? 37 weeks. Hanya memberi, tak harap kembali. Sumpah, panas banget. Di Jawa tuh bilangnya apa sih kalau panas tuh? Hawuk, apa sih namanya? Hawuk. Apa sih namanya kalau gerak? Sumuk. Sumuk, anjir. Sumuk. Iya, sumuk banget guys. Haredang. Lancar nanti persalinannya, amin. Sumuk. Asli Betawi ya? Enggak. Bisa Sunda? Bisa, kan aku pernah tinggal di Jawa Barat.
Bumil. Bidan Mei kemana aja bidan? Ini gimana urusannya bidan nih, aku belum lahir-lahir. Udah 37 week. Udah 36, 37. Sumuk kak, maaf tadi salah ketik. Iya sumuk, hadang pisan pasti kak. Sumuk, bayengang, bayengbang, bayenghang, sumuk, hadang, bayengbang. Naon sih? Makan nanas. Takut, aku nggak berani makan nanas. Bayeng bayangnya artinya apa Kamora? Haridang kan? Haridang. Sumuk, haridang, bayang yang. Iya bener kak, makan nanas. Tapi kontraksi nggak? Pas makan nanas kontraksi nggak? Berapa weeks? 37. Kok rumahnya pindah-pindah? Iya. Haredang, sumuk, bayang yang. Haredang. Aku makan nanas 6 buah yang nanas. Terus langsung kontraksi nggak? Langsung kontraksi nggak? HPL-nya 5 Juni. Makan durian kalau suka tapi nggak ada durian yang jual ya, maksudnya yang jual duriannya kagak ada. Di pasar kah banyak sarung. Aduh, haredang anaknya baby boy. Coba ya nanti, tapi harus konsul dulu aku soalnya nggak tahu. Tanggal 5 Juni. Guys, aku udah nggak tahan haridang. Insyaallah aman kak. Disuruh sama bidan novel dulu. Iya, nanti juga aku mau konsul kalau emang beneran bisa. Tapi aku terakhir kontrol lagi. Soalnya udah 37 terakhir kontrol. Biarin sampai 40 biar berkembang. Soalnya takut kegedean. BBJ-nya udah 3,1. BBJ-nya 3,1. Gitu. Semoga lancar lahirannya, amin. Ya udah ya guys, aku mau makan, lapar.